Tapi ini benar-benar harus bisa diperhatikan. Karena ternyata Alter Ego ini mereka mencoba reset Loh. baru Nah, dengan rasa baru. kan tapi kan udah ada reminder. Ya. Kalau kata Coach Navari, hati-hati. Iya itu dia. Terkadang kan hati-hati itu biasanya belum terjadi. Tapi ketika udah terjadi, Oh. baru pusing. Oh enggak, kalau udah Keliling. terjadi tinggal ngomong. Nah kan, Nah kan. kan. Tapi dia selain pedes manis emang gameplay si Yasuke ini. Pedas manis ya, Pedes manis dia. sedep lah ya berarti. Tapi buat RRQ, apa yang harus mereka lakukan Prof untuk menghadapi agresivitas Alter Ego di game kedua? Aku kayak nggak lagi menyaksikan arah lagi sih. Beda ya? Beda sih, kayak biasa kan game plan mereka bener-bener strict banget sama EXP laner. Tapi tadi terbukti kayak mereka di Turtle 1 mereka nggak terlalu 100%. Ditambah lagi mereka bener-bener kayak ada yang beda aja dari something yang biasanya kita bawakan. Atau kita saksikan gitu loh. Ya, memang kita bisa dibilang ini adalah sebuah apa namanya ya percobaan. Namanya juga mencari strategi yang baru. Kadang kan ada yang dilepas, ada yang dipasang. Ya. Ada yang baru, ada yang dipasangkan. Memang mencari fit in gitu loh. Bukan Iya, begitu? betul. Karena pasti semuanya dengan alasan ya kan. Pasti, cuma dengan alasan dan juga bisa kita bilang seperti kayak Alter Ego, dia punya Rini, bagus banget. Ya. Tapi dia akan coba Yasuke juga. Gitu loh. Nah sekarang RRQ punya Dairon, bagus banget. Dan dia sekarang mau coba res. Benar. Gitu. Jadi sama-sama mau coba, di mana resep sebelumnya bagus, tapi apakah ada bumbu tambahan ini jadi makin lebih sedap. Tuh, apalagi ya sekarang akan menjadi sebuah tantangan baru lagi pastinya untuk yang bahkan kalau kita lihat juga jam terbangnya juga nih ya, Ya, ini. yang harus diuji nih. Wajah-wajah yang udah punya jam terbang, Hijumi. Iya, iya. Dan ya ngelit anggap 3 pemain deh. 3 pemain kan sama Arvi ya. Ya, Karena ya termasuk lah, karena baru musim lalu kan masuknya juga. benar-benar. Jadi menurutku ya wajar banget kalau misalkan ternyata bumbu yang dibawakan sama Alter Ego ini lebih manis terlihatnya sekarang. Apalagi dengan adanya 2 sosok yang menurutku kayak Nino, Hijume, yang dia merangkul sekali berarti. Yap. Gameplaynya pun sangat connected. Ya ada yang ngelit lah ya ibaratnya juga. Tapi Iya. ya berbeda dengan RRQ yang bisa kita katakan semua playernya baru dan muda semua berarti ya. Karena nggak ada player senior yang ya mungkin kita bisa katakan kemarin masih ada Sujin gitu yang Iya. bermain. Itu kan player Dairon, ya Dairon juga. Nah, ada tadi si Sujin cuma di bench, the di bench. bangku cadangan. Ya. Dairon yang di ini ya. Dairon yang lagi muter-muter ya kalau nggak salah ya. Oh iya? Iya, aku tadi nanya Dairon mana? Kayaknya Dairon lagi kan ada roadshow-nya. Oh, RKK. RKK ya, ada Oh, roadshow-nya. Waduh. Cindam. Ini pasti Phil Petra nih yang menculik. Karena dia Harusnya karena Phil Petra nggak ada juga nih. Oh dia emang dari season lalu pegang full Iya makanya. RKK. Kayaknya memang dia yang menculik kan. Waduh. Wah. nah ini juga kalau kita lihat di sini banyak player-player MDL juga yang nonton nih. Iya, iya, memang. Motivasi. Someday aku akan ada di sana. Someday never know gitu kan. Ini lirik lagu yang mana nih? Iya, Ini. Gue kurang tahu lagi kan. Oke kalau gitu kita bakal langsung saja menuju ke drafting phase. They call me a hero. RRQ harus mengamankan poin ini karena kalau tidak 2-0 tanpa balas akan diamankan oleh tim Alter Ego. Dan sekarang mereka menutup ke arah Uranus. 1-1 dan juga menuju ke arah Gatot Kaca. Ya ini sebenarnya tukeran posisi ya untuk picknya juga. Cuman masih sama nih ada Gatot Kaca di first phase. Dan One juga nggak yang terlalu pengen buru-buru diambil sama Alter Ego. what's your Dan command? satu Your respect, team is picking. Fanny-nya di ban nih Prof. Yap, Rosknya cute ya. Seperti biasa mereka udah melihat potensi dari With this Yasuke blade, yang begitu menghentikan tapi ya shall apa lagi sweep ada away Lancelot all evil. yang terlepas dan kalau emang pede ya ambil aja. Kenapa enggak? Ini loh yang aku maksud. First pick nggak harus selalu Baxia. Tapi ada Lancelot juga yang kebetulan lagi hot banget nih. Hot takes banget di meta kali ini. Iya, Assassin yang lagi jadi priority selain Yisun Sin ya kan karena dia slash ya, marksman slash assassin, dia Lancelot. Oke, dan langsung di first pick untuk Yasuke karena performance dia dengan assassin Mina diaを juga 守るために luar biasa. Langsung 私は dijawab も dengan っと Kalea. 強くなる Apakah dengan Farsanya sekarang? Atau langsung Beatrix saja? Pick Terburu-buru Beatrix di kah? awal. Gak ada masalah kayaknya. Selama ada Kalea. Oke. Ditambah lagi, ini kan udah ada salah satu bukti juga. Wow. Dimana Kalea ini kan secara mirip itu kayak Kaja kan. Bisa Iya. masuk
dive in dan juga bisa menarik dengan pick off. Ya, bedanya bisa bikin kejutan aja kalau kalian. Tapi kalau nggak ada damage ya seperti yang Profesor KB sampaikan, ini bingung juga Ul. Harit, scaling. Apakah mereka akan ubah jungle-nya nggak main ke arah hero scaling? Atau ini jawaban dari yang tadi Ranger Mas pertanyakan di game yang pertama. Karena Toy-nya itu dikasih hero yang scalingnya scaling banget nih. Yang lama-lama banget. Karena kalau Harit modal 2 item, dia udah punya damage sebenarnya. Yap. Dan mid lane-nya juga sebenarnya masih belum kelihatan ya dari RRQ. Nanti mungkin bisa kombonya bersama mid lane-nya. Tapi Claude, wow, salah satu hero nyaman juga untuk RV ya. Claude. Dan dijawab dengan adanya Hayabusa. Battle Assassin kembali. Tapi mau gimana pun ya, kalau kita ngomongin patch yang sekarang, ini Lancelot dalam keadaan kayak yang bener-bener diuntungkan banget karena ada patch. Dan Hylos yang ditutup berarti menandakan kalau misalkan Alter Ego ingin mencoba untuk nge-expose beberapa hero yang akan dimainkan sama Nino nih terutama. Oke, mereka Nino ngebuang 2 band loh secara nggak langsung. Iya. Hylos, Cici. Yep. Ini kalau bisa kita lihat, kalau ngomongin ke Alter Ego, sebenarnya dia masih cukup oke. Dengan adanya early dari Lancelot, scaling dari Cloud dan juga Succeed. Nah kanan 2 lagi scaling Yul. Iya ya. Ini mereka bisa bawa nge-stretch game ini nggak? Mid lane yang lumayan early. Bisa Farsia. rises when I give the word. Iya, bisa jadi Farsia juga sih ya. Tapi Farsia. Khalid dulu yang di-ban sama RRQ. Mereka nggak mau ada agresivitas lagi dari Alec dengan Khalidnya. Ini target band sih jatuhnya. Iya, ya target band mereka nggak mau di pick off. Yang mungkin harus dipikirkan adalah sekarang dari RRQ, mereka udah tahu nih di mana EXP lane-nya Alter Ego dari tadi mendominasi. Ya. Apakah Nino akan menggunakan hero yang bisa masuk dive in ke arah jungle? Itu problem untuk Hayabusa loh. Kayak Hilda gitu ya, yang bisa ke-screening. Bisa Hilda, Cho, yang kita lihat di sini Farsia. Tadi kita udah sampaikan siapa lagi yang bisa memfollow up Kalia dengan kondisi 2 scaling seperti ini, ya mau nggak mau Farsia. Yep. Tapi kalau mau main area of effect juga, karena Gatotnya juga udah nggak ada ya. Arlot kebuka. Arlotnya juga kebuka untuk saat ini. Dibalikin bisa loh. Farsia, Iya. enak banget loh Prof. Itu digeser-geser Arlot. Iya. Ini bener-bener bakal ngeganggu banget ya positioning yang dimiliki sama Rins juga. Kalau tiba-tiba Arlot Akai gimana? This land is our homeland. Wah, Lapu lebih serem lagi sih. Lampu lebih serem, lebih punya damage. Lebih serem lagi sih jujur Lapu. Lini belakang tiada ada yang aman. Ya. Sekali buka warung, langsung ditutup. Udah disampaikan Dan Hilda. sebelum. Udah kita Waduh. sampaikan. Ini kebetulan 2 hero yang emang udah pasti ya targetnya adalah lini belakang ya. Jadi harus harap-harap cemas untuk Farsianya dari Rins bakal ditutup banget gameplaynya di sini. Oke. Untuk EXP, biasanya lapu-lapu dilawan pakai Esmeralda. ya. Nah tapi masalahnya Esmeraldanya ketemu sama Zuxin juga nih. Susah Esmeralda ya. ketemu Succeed. Esmeralda nantinya di mid-nya akan dihajar sama Cloud. Iya. Early-nya bisa ditutup sama Lancelot. Ya. Masih ternyata ya. Udah pasti ditabrak ya kalau begini. Dan kita bakal melihat apakah nanti Esmeraldanya bakal mencoba untuk menghindari dari Zuxin. Sehingga dia tidak terkena serangan yang begitu mematikan. Oke, tapi match point untuk Alter Ego. RRQ, mampukah memanfaatkan waktu dan juga draft ini untuk bisa reset dan mendapatkan hasil lebih baik di game yang kedua? Yes, tentunya kali ini bukan hanya duel antara Alter Ego dan juga RRQ. Duel Youngblood siapakah yang lebih panas? Youngblood siapakah yang lebih bersinar? Dan member baru siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di debut mereka? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Apa? Leles ya malam minggu teh leles. Leles apa? Lemes. Lemes gitu. Jomblo lemes. Coba yang sama pasangan senyum. Iya dong, tapi ya match point jangan lupakan ini sedang ada di depan mata untuk Alter Ego. Reset cepat harus dilakukan dan bagaimana juga kembali memanfaatkan pick of power combo yang bisa dimainkan juga oleh RRQ, Bro. Ya tapi agak sedikit berbeda ya. Biasa kita melihat Kalia Beatrix, kali ini Kalia dengan Harit. Jadi mungkin kita expect-nya adalah, waduh, ya minimal beberapa item dulu sih dari Toy-nya. Baru nanti kita bisa melihat pick of power tersebut akan online. Oke, lihat kondisi kali ini di mana
Early pressure yang diberikan dari Idok agak cukup menakutkan, tapi lihat tiba-tiba langsung ada mulai masuk dari Lancelot. Yasuke bermain tapi dengan adanya Retribution. Permasukan dari tim Raya RRQ, Rest Lego Chaos membalaskan first blood dan Rest di depan sana. Berhasil mendapatkan 1 poin yang sangat mahal, membalaskan di mana game sebelum ini mereka dihantam dengan first blood-nya. Ya, punya damage soalnya juga, dikejar terus dan akhirnya ngebuat dari sang jungler Yasuke sedikit patah dan 3 tenacity dibawakan oleh Alter Ego. Ini bener-bener setup buat team fight banget ya. Dari segi pemilihan emblem dan kalau kita lihat dari pemilihan Zuxi-nya terlebih dahulu ya, agility. Ya udah otomatis ini bakal coba buat menangin rotasi melawan Rins-nya. Karena terlihat juga dia punya Hilda, dia pengen mengimbangi gerakan Hildanya juga dari Alex. Ya. Tapi agak berbeda ya, soalnya Jushinnya tadi dengan agility dan juga Wardens Blessing. Iya. Tapi adjust lagi nih dengan tenacity. Adjust lagi, makanya dia pengen team fight banget nih berarti. Oke. Top lane memang dibiarkan mandiri, tapi sedikit ada tekanan nih yang sedang dipegang oleh Arfi. Oke, lihat Arfi ngepok ke arah Toy dan ngomongin ke arah head to head on the situation. Di arah gold memang akan cukup sulit, kecuali Arfi salah langkah. Tapi lihat di arah bottom lane mereka coba untuk melakukan hantaman menuju ke Rest Miss terhadap Phantom Machine. Ada flick dari Bonatti dan Rest berhasil menggocek kiri kanan membuat para pasukan dari tim Altrigo mereka kehilangan soft skill-nya. Gak ada Brave Fighter, PDS yang menutup ke arah 1 poin kill Alex. Gak ada jalan dari Hijumi. Mencoba untuk menangkap siapapun itu. RRQ mulai bangkit bounce back di game yang kedua. Oke, mau diangkat kah Hijumi? Oke, Hijumi apakah coba diangkat tapi ternyata masih ada Cyclone. Nice, dan 1 turtle. RRQ bangkit dengan turtle-nya. Oke, 2 kali tadi kita lihat adanya miss dari Yasuke dan juga Nino. Dan akhirnya tadi dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ. Wah, ini early game yang malah berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di game yang pertama. Oke, bahkan di depan sana Tsunami Slam. Following up yang sangat sakit tapi nampaknya dari Alex mencoba untuk melakukan baik dan Hijumi menargetkan menuju ke arah Toy. Arfi udah mulai masuk, Yasuke masih miss di depan sana. Toy belum bisa ketumbangan dan Purify. No, gak ada jalan untuk pulang. Arfi langsung ditutup. Cloud yang harusnya punya farming waktu, tapi ternyata kali ini lihat dia ditumbangkan dengan 1 poin kill. Alter Ego mereka nge-ban ke arah Kalea di game 1, tapi kali ini dilepaskan dan berjalan dengan begitu baik. Oke, lihat Nino di depan sana. Coba untuk bertahan, tapi sayangnya sorry to say untuk Yasuke. Permainan manis di game pertama tidak bisa mereka mainkan di game yang kedua karena Sunes yang melakukan steal dan punya level sangat baik. Keadaan berbalik nih, Bro. Ya, ini harus diturunin temponya dari Alter Ego, tapi itu kayak bukan mereka nggak sih kalau nurunin tempo. Tapi di satu sisi mereka butuh banget untuk waktunya. Oke, langsung ditarik dan flicker karena belakang dan hilang Yasuke! Iya kan? Mereka bermain terlalu agresif, tapi jangan lupakan Idok dengan kaliannya melakukan outplay. Berhasil memakan 1 poin kill untuk Idok, tapi nampaknya kali ini dari seorang Hijumi mau tidak mau. Crimson Beacon dipaksa Profesor dibandingkan tidak ada pertukaran sama sekali. Iya, dan juga multiple damage yang terlihat ya. Dari RRQ ini sangat bisa nge-follow up siapapun yang masuk dan dalam keadaan under, mau coba dive in, akhirnya terpanik, bahkan gak perlu dicari sama Idok. Iya, disamperin sendiri soalnya kan. Iya. Karena tadi sempat kita mention juga kalau misalkan di sini posisinya Alter Ego lagi kalah, beda sama game yang pertama. Mereka game pertama menang. Oke, Hijumi bakal coba dipaksa dan itu dia Purify. Setelah di pop up, Sunes dengan 1 great shadow-nya. Tanpa adanya dan sudah habis live. Double kill Ritz. Bermain mengkontrol mid lane-nya membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan 2.900 gold di early. RRQ bangkit dan bahkan Arfi coba menghindari Toy dengan taman Forza blasting to it for nothing. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dan Arfi benar-benar terkubur di gold lane. Wah, early advantage yang dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ. Ngebuat mereka dalam keadaan yang snowball banget. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana pick of power berjalan dengan begitu sempurna. Akhirnya Idok menunjukkan power dari pick over dan tiba-tiba permainan Ritz dan juga Sunes mereka udah mulai connect. Profesor KB permainannya sangat berbanding terbalik, memaksakan keadaan kali ini 4.000 gold di RRQ. Bangkit di game kedua. Yap, seperti yang tadi sempat kita mention, kalau misalkan Alter Ego cuma butuh nurunin tempo, tapi apakah mereka bisa untuk menurunkan tempo ketika permainan mereka seperti di game yang pertama? Terlihat seperti tidak bisa. Mereka tidak terlalu nyaman untuk menurunkan tempo, sehingga untuk membuatkan space, Alter Ego masih kesulitan di sini. Ini kalau mainin ke arah one by one situation antara
Hayabusa dan juga Lancelot kayaknya berat deh. Wul. Berat lah, apalagi levelnya juga ini udah terpaut. Terasa sekali ada 2 perbedaan level. Yasuke-nya struggle banget dan again pertanyaannya akankah Alterigo menurunkan tempo dan lebih bersabar untuk bisa memanfaatkan power spike dari RV juga nantinya yang bisa memberikan split push power. Ya, karena kalau Lancelotnya udah fail di early game seperti ini, emang harus nungguin sampai dengan mid game, late game. Oke, flicker for defensif dikeluarkan. Federation dan bahkan di sana Shadow Kill. 3 poin kill tambahan untuk seorang Sunes. Kali ini Sunes yang bersinar. Dan lihat bumbu pedas ditamburkan di lane of down dari RRQ. Bumbu manis di game pertama untuk Alterigo, tapi bumbu pedas untuk RRQ kali ini. Benar-benar memaksa Alterigo. Perbandingan gold yang cukup jauh juga. Mampukah mereka amankan? Masih ada Quad Shadow, tapi tampaknya Purify dari RV berhasil menyelamatkan dari Shadow Kill yang hampir saja didapatkan oleh Sunes. Ya, dan RRQ udah nggak segan-segan sih untuk coba makan siapapun yang muncul. Karena kebetulan juga nggak ada badan yang terlalu pasti dari Alterigo. Betul. Sebenarnya nomornya memang Hilda yang dari tadi jadi korban terus-terusan, Prof. Ya, untuk sekarang balik lagi ya, gara-gara snowballing. Ada 5.000 gold yang dipegang sama RRQ. Dan udah punya 2 item. Oke, Tsunami Slam kembali berbicara Dino. Dengan power defensif dengan Raja Tartel depan sana bermasuk ke arah tim RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka masih mau 1 poin kill dan bahkan 2. Mereka gak hanya melahap 1 poin kill tapi pun 2 dia makan dan Ritz. Ini dia permainan Farsha yang agresif akhirnya ditunjukkan. Lihat. One by one situation dari bottom lane Yasuke yang sebelumnya manis kali ini berubah menjadi asam kecut karena mereka kehilangan grip terhadap game yang kedua. Yap, dan keadaannya bener-bener seperti deja vu, itu cuman keadaannya berbalik. Turret dari RRQ gak ada yang tersentuh, point kill juga sangat-sangat minim dan bedanya mungkin kalau RRQ di game 1 mereka agak sedikit meredam. Tapi Alterigo enggak, mereka tabrak terus. Ya itu dia ya, perbedaannya ya. Tabrak aja lah. Tabrak aja lah, tapi 1v1 ditahan sama Res di sana. Ya Res, gimana cara bisa numbangin Res ketika levelnya sama? Kedua, tidak ada anti regen. Ketiga, DPS pasti dari RV nggak ada, belum cukup. Diangkat lagi. Tsunami Slam mengangkat Dino kembali menjadi target utama mereka. Langsung ada Shadow Kill, Dino karena belakang pun nggak mampu. Tidak terhentikan, Hayabusa dari Sunes. Benar-benar pedas menggigit dan RRQ sang raja menunjukkan siapa rajanya di game yang kedua. Oke, melakukan pembuktian tentunya ya setelah Sunes tertatih-tatih di game pertama. Namun Res nge-screening abis-abisan pemain-pemain dari Alter Ego lagi-lagi. Bahkan coba dipaksa, Pedal Estek dikeluarkan. Zaman Force dari Toy bersinar dan bahkan Alex gak bisa nahan damage apapun. 3 poin kill didapatkan oleh Toy. Toy bersinar dengan hero Harit. Scaling, tapi lihat di berita ke-8 bersinar Shadow Kill. Ternyata membuat poin kill tambahan 9.800 gold. Posisi yang sama. Wah, ini menit 82. Holy Defense sudah ke-trigger Profesor KB. Wah ini lagi-lagi ya cukup ironi melihat Alter Ego yang tidak bisa menurunkan temponya mereka sedikit pun. Karena mereka selalu ingin mencari kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi nyatanya di sini benar-benar sulit banget dengan gap gold seperti ini. 10.000 gold harusnya bakal jadi free lord. Siapapun yang bakal mendekat ke area lord itu bakal dipunish harusnya. Dengan pembeda goldnya dan juga kita tahu sendiri step up-nya. Idok siapapun yang lewat dia pasti Tsunami Slam. 1 match, 2 bumbu yang berbeda. 1 bumbu manis, 1 bumbu pedas. Kita lihat kali ini RRQ benar-benar pedas ul. Mereka tidak kasih nafas sama sekali untuk Alter Ego. Team fight yang tidak hentinya, memaksa menunjukkan Res. Di belakang sana langsung coba mendapatkan 1 point kill, tapi dapat blessing duet dan 1 point kill lagi ini didapatkan. Godzilla mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Karena Idok sekalipun dia masuk tanpa following up tidak akan dapat apa-apa. Wah, ini komit banget sih, semua source ultimate keluar. Bahkan konsil juga dikeluarkan untuk melarikan diri. Seenggaknya ada 1 point kill yang bisa ditabung oleh Alter Ego. Tapi masalahnya, Lordnya juga baru spawn di Idok masuk ke dalam, langsung Tsunami Slam! Wow. Hijume, hilang di telat bumi. Memang ada Prefector, mereka bersentuhan Ibnu. Tapi lihat di belakang sana, Dino seorang diri bersama dengan Yasuke dan Choi. Seakan-akan tidak terhentikan. Lord bergerak menuju ke arah top lane. Ini bencana untuk Alter Ego. Oke, Lordnya sekarang sudah mulai mengetuk adanya base turret top lane. Tapi lihat Sunes! Shadow Kill yang tidak terhentikan membuat Dino hampir sangat normal. Tapi Toy, lihat fokusnya menuju ke arah 1 point kill Yasuke. Tenggelam! Yasuke dihantam di depan base-nya sendiri. Dino mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Sunes. Tapi Sunes kali ini gak bisa diretap. Dan sang raja berhasil membuat permasukan dari tim Alter Ego tenggelam. Looking for Mania! Wow!
Toy menutup game kedua. Sang Raja menunjukkan siapa rajanya di game yang kedua. Keadaan yang berbalik, dominasi total yang diperlihatkan oleh RRQ. Apakah Alter Ego juga mereka nggak bisa reset? Justru dari hype yang mereka dapatkan di game 1. Wow, overhype ya berarti Ul. Yang sempat kita mention tadi bahwa Alter Ego terbawa suasana dari game yang pertama. Sehingga di game yang kedua kali ini, mereka belum sempat untuk reset gamenya. Mereka belum sempat untuk reset moodnya juga. Sehingga perlu ada waktu lagi menuju ke game yang ketiga. Untuk mereka mempersiapkan lagi Ini gamenya. kalau bisa dibilang satu jagung bakar, yang satu manis, yang satu pedas. Semuanya ya. Pedas banget, gila Zunes mainnya dia. Oh my god. Ya karena terlepas juga memang sangat-sangat mimpi buruk ya. Melepaskan kaleanya Idok. Hero-hero pick off yang bahkan tadi di-ban sama Alter Ego di game yang pertama. Dan game yang kedua mereka lepaskan. Justru itu yang membawa petaka sendiri untuk Alter Ego, bro. Ya, lesson learned juga harusnya untuk Alter Ego bahwa mereka akan nge-ban nantinya. Mungkin, sangat memungkinkan sekali Ya, ya. untuk option dari kaliannya. Karena terbukti tadi dari segi poin kita tuh terlalu jauh loh gapnya. Gila, kita lihat di sini Alek yang bersinar menjadi MVP di game pertama seakan-akan lumpuh tak berdaya. Idok satu ternyata momentum memaksakan keadaan teamfight di Little Wanderer merubah segalanya. Iya. Ya. Semuanya berantakan, semua yang sudah disusun Alter Ego berantakan total. Berantakannya sampai ke mekanik. Sampai Soalnya ke tadi kan mekanik. Nah, agak itu, miss itu, ya. itu. Missnya banyak banget. Sama comms-nya, lagi-lagi nggak ada rem sama sekali dari Alter Ego. Sabar, apakah El sabar-sabar kita udah tidak ada lagi? El sabar, apakah tidak didengar? Lebih sabar, lebih sabar. Harusnya lebih sabar Tapi sedikit. tidak ada tempo yang turun. Nah, Bagaimana itu. bisa kita bilang kalau sabarnya ada di situ? Ya, ini. Temponya nggak ada yang turun, samsak. Karena dari awal kan sempat ditanya juga kayak apa yang harus dilakukan. Itu masih 1-4 loh poin killnya, masih dikit. Kayak harus turunin temponya dulu buat Alter Ego. Ternyata ya cukup menyedihkan juga, kita tidak melihat ada penurunan tempo karena semuanya digulung terus jadinya sama RRQ. Karena Iya. ya mereka masih bakal cari point kill objektif. Inilah dia yang sempat kita mention tadi, kalau misalkan gameplaynya RRQ EXP centric, nanti mereka kuatin EXP, menangin turtle, gulung gamenya. Benar, dan juga kayak tadi kan pertanyaannya apakah RRQ bisa reset? Iya. Ternyata RRQ bisa reset, yang nggak bisa reset Alter Ego. Nah, Alter ini berarti Ego. game ketiga jawabannya. Masih hype banget. Masih hype Ini banget kayaknya. seakan-akan dari dua game ini kayak bisa kita bilang satunya langsung hantem dapat 1 poin kill, Oke. yang satu udah ngantem dapat, tapi satunya tetap mau ngotot. Lo iya. jual gue beli. Lo jual gue beli, ini bukan, sorry Ul, lo jual gue borong. Oh ya borong. Oke, ini dia crucial momennya. Bener. Karena banyak banget ya momen-momen yang wah banyak banget sih. Bahkan dari awal yang dive in-nya juga Yazuke yang ketangkep sama Idok. Nah itu sebenarnya. Iya. Gimana mereka harusnya menurunkan tempo, mereka mengurangi resiko-resiko yang ada. Ini kayak tiba-tiba kena tidal strike, flicker ke belakang, Idok. Oke, MVP-nya tak lain dan juga tak bukan Idok. 2 roamer bersinar untuk 2 game dan penentuan di game yang ketiga. Tuh, karena kita bakal intip ya dari highlight di game kedua yang wah terjadi dengan semuanya begitu cepat. Sinkronisasi yang berjalan dengan cukup baik. Apalagi Idok yang aktif banget nih Profesor KB. Iya. Ini aku merasa, aku paling sering mention sama Mirko berdua di beberapa podcast kayak, kalau misalkan Idok dikasih hero patung, itu kayak Jadi patung. lagi bener-bener jadi patung, cuma jadi nunggu doang. Tapi kalau misalkan dikasih hero action, ya inilah yang terjadi. Sebenarnya Kaja kayak tadi game yang pertama itu juga hero action. Cuma bedanya dari awal itu gamenya nggak jalan. Semenjak mereka emang bener-bener ngelakuin banyak banget misplay. Nah tapi di game yang kedua mereka nggak ngelakuin misplay. Makanya ini yang berbeda. Dan gamenya itu bener-bener bisa langsung berjalan dengan manis sekali. Ditambah ini sih beberapa kali Alek aja dimakan. Karena dia tahu Alek akan menjadi malapetaka nantinya di late game. Kalau emang nantinya Zunesh nggak mendapatkan keuntungan di early game. Dan Zunesnya aktif banget buat ikut fight ya. Jadi kayak nggak cuman follow up-nya dari Vader Ice Strike aja. Shadow Kill juga akhirnya menambahkan pundi-pundi poin kill sampai akhirnya unstoppable dari Zunesh. Ini Toy-nya juga aktif banget ya. Dia nggak keganggu sama sekali, dia bisa farming dengan cukup baik. Udah terlalu menyakitkan sih, ini nggak ada yang bisa menghentikan apapun dari RRQ. Dan bahkan Alter Ego-nya juga, mereka harusnya bisa mundur untuk defense floor di atas, tapi mereka memilih untuk teamfight di area orange buff. Iya, ini sebuah apa ya, lagi-lagi ya. Apakah emang Alter Ego susah banget buat reset gitu loh, Ul?
Ini mana mereka dalam keadaan yang under banget. Lihat dari segi point killnya, 3 berbanding 24 berarti. Itu angka yang jauh banget, perbedaan point killnya 21 berarti. Ya wah 10 menit Iya, jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Iya tadi kan 12 menit ya. 12 menit saja tadi katanya. Iya dan ini sekarang 10 menit 40 detik pembalasan dilakukan oleh RRQ begitu keji ya. Wah ini kalau kita ngomongin item ya, fleeting time. Ini item yang bener-bener pasti banget dan kita melihat lagi referensi yang sama dan juga ada pembedanya sedikit yang bumbunya untuk para gold laner kita. Tadi kita ngeliat Arvi membawakan yang namanya Enchanted Talisman, tapi ternyata Toy itu masih tetap dengan menggunakan Starlium Sight. Ya masih back to basic ya sebenarnya. Cuman tetap dalam Sama. keadaan yang unggul banget. Iya. Akhirnya dengan selesainya juga begitu cepat dari Holy Crystal. Ya lihat tadi terakhir dia nutup gamenya dengan Minion. Nah tapi balik lagi karena ya emang fungsinya sama, yang penting cari cooldown. Cari 35% cooldown untuk Harit. Habis itu udah dia bakal berdansa dengan menggunakan Zaman Force-nya. Oke. Jadi mau kalian menggunakan Enchanted Talisman, mau kalian menggunakan Starlium Sight, intinya kalian cari 35% cooldown reduction. Ya penting ya main cooldown. Ini kan dibantu juga sama emblemnya kan. Udah kebantu. Tapi ya 10 menit beda Gila ya, goldnya buset. ini Gila. 14 ya 13.000. Ini cepet banget sih. Lebih ke arah sebenarnya sama beda waktu dan angka doang, tapi sama dominasinya dua-duanya. Iya, tapi kayak 12 menit, 10 menit